Shalom umat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam video podcast Komsos Kuskupan Agung Merauke yang pada hari ini bekerja sama dengan Komisi Kitab Suci yang nanti pada bulan September nanti kita akan memasuki bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Ketua Komisi Kitab Suci Kuskupan Agung Merauke, Pastor Sony Projo. Pastor, selamat datang dalam video podcast kami. Sudah bagian yang kedua ini. Dari tahun lalu kita 2021 sudah pernah, dan saat ini kami mengundang Pastor kembali dalam video podcast kami pada BKSN 2022 ini. Salam sehat Pastor. Sehat, salam. Semoga sejahtera. selalu sehat selalu dan semangat dalam melayani Amin. Tuhan. Oke, Pastor, hari ini kita akan membahas tentang Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022. Apa tema besar dari Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022 ini? Baik, pertama-tama selamat pagi, terima kasih. Secara khusus juga saya atas nama rekan-rekan Komisi Kitab Suci menyampaikan terima kasih kepada Komsos Kuskupan Agung Merauke yang memfasilitasi. Ya. Ini memang benar untuk kedua kali ya video podcast untuk kegiatan dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional. Memang ada perbedaan. Tahun lalu masih kita betul-betul dihantui dengan suasana COVID yang agak mencekam. Iya, betul. Tapi syukur pada Tuhan mulai tahun ini ada sedikit kelonggaran. Dan setidaknya itu juga mempengaruhi nanti dalam sebentar penjelasan-penjelasan. Itu kita akan mendengar bagaimana tim penyusun bahan Bulan Kitab Suci Nasional ini mengedepankan realitas yang sekarang terjadi. Baik, Pastor Agus dan teman-teman sekalian, juga umat atau para pendengar, mungkin saya lebih dulu menjelaskan soal makna poster. Sebelum masuk ke tema dan subtema yang disajikan. Saya menjelaskan dari makna poster Bulan Kitab Suci Nasional. Memang dalam buku panduan yang dikirim ke seluruh keuskupan di Indonesia, itu sudah sangat jelas di sana, tetapi baiklah saya menjelaskan secara sederhana tentang logo ini. Baik, makna poster Bulan Kitab Suci Nasional 2022 sambil nanti kita lihat di buku yang ada. Di situ ada sebetulnya ada empat figur utama dari poster Bulan Kitab Suci Nasional 2022. Yang pertama sekali adalah figur tiga manusia. Nah, paling kanan kita lihat dari gambar ini, paling kanan adalah Nabi Amos, yang paling kanan Nabi Amos. Nabi Amos. Kemudian yang paling kiri ini adalah Nabi Hosea. Sementara manusia yang di tengah ini adalah sebetulnya menggambarkan manusia secara keseluruhan. Bisa kita lebih sederhanakan, ya katakanlah umatlah Katolik. Nah, posisi Nabi Amos yang di sebelah itu adalah posisi Amos yang sebetulnya sedang menegur orang dan kemudian membangunkan orang melalui telinganya. Jadi memang dia sedikit dekat ke telinga. Salah satu tangan sebetulnya menopang, tapi sebetulnya lebih ke telinganya. Artinya menegur perilaku hidup, tetapi lalu kemudian juga membisiki ke telinganya tentang bagaimana harapan untuk perubahan. Jadi dia posisinya lebih dekat. Kemudian yang paling kiri adalah Nabi Amos yang digambarkan sedang dalam posisi mengajak dan menopang orang lain agar mau bangkit dan bergerak. Nah, jadi dia sedikit jauh, dia membuka tangan dan menopang sekaligus memberikan harapan kepada orang yang dalam suasana ya katakanlah suasana pandemi yang berkecamuk ini, lalu kemudian dia menopang. Kedua posisi ini sebetulnya sesuai dengan keempat perikop untuk bahan permenungan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022. Dua perikop dari dua nabi kecil sebetulnya. Nabi Amos dan juga Nabi Hosea. Dan kita tahu persis siapa dua nabi kecil ini. Yang paling garang dalam kritik sosial adalah Nabi Amos. Itu pada semua level. Dia betul-betul mengkritik karena dia melihat
bagaimana praktek hidup Ya. eh, pemerintah, tapi juga praktek hidup keagamaan Ya, ya. yang selalu melenceng. Ya. Dan makanya dia mengkritik supaya kemudian orang kembali kepada Ya. Allah. Sementara Nabi Hosea lebih memang sebetulnya dia mengkritik, tapi kemudian dia lebih mengajak orang untuk selalu punya harapan. Ya. Ada optimisme bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu berbelas kasihan, Tuhan yang maha murah hati, Tuhan yang punya rahim Oke. untuk menyelamatkan orang. Baik, itu yang pertama dari poster. Yang kedua, cahaya dengan 4 warna. Di situ ada warna hijau, kemudian ada warna putih, lalu kemudian ada warna kuning, dan ya Warna biru, ya warna muda. biru sebetulnya bagi saya ini mungkin lebih ke warna ungu. Karena itu dalam kemudian melambangkan warna ini kan ada warna hijau yang mengindikasikan ada kehidupan, ya, harapan. Sementara warna putih itu artinya ya kesucian, kekudusan. Lalu kemudian warna ungu sebetulnya melambangkan duka, persoalan-persoalan yang melilit, pertobatan. Tapi juga sekaligus di situ ada kejahatan dan lain-lain, ketidakadilan, semuanya bisa terangkum di situ. Kemudian juga warna kuning. Ya. Kuning ini kan semacam ya ada harapan bagi orang untuk selalu optimis. Ya. Lalu kemudian ada 2 lingkaran yang saling berhadapan. Kalau kita perhatikan di buku ini, ya, ada 2 lingkaran. Lingkaran besar ini, kemudian ada 1 lingkaran hitam kecil. Ya. Nah, makna dari 2 lingkaran ini, yang pertama lingkaran lubang hitam yang melambangkan penderitaan, musibah, lalu kemudian dosa, kejahatan, bahkan kematian. Kita tahu kemarin masa COVID itu, pandemi itu banyak juga orang yang meninggal. Nah, ini dilambangkan dengan ini. Lalu kemudian lingkaran kedua adalah lingkaran putih yang tampak tidak penuh. Ini lingkaran putih ini sebetulnya ini, ya tampaknya tidak penuh. Ya, putih besar di sini, tapi ini sedikit ya tidak abu-abu, tidak terlalu nampak. Tetapi walaupun dengan tampaknya yang tidak penuh, mempengaruhi latar sehingga tampak lebih terang. Ya, ini menjadi lebih terang. Setelah ini menjadi lebih terang. Nah, apa yang mau disampaikan dari poster ini? Lingkaran putih ini sebetulnya melambangkan begitu besar dan begitu agungnya rencana keselamatan Tuhan di dunia ini. Jadi kalau kita bandingkan, putih ini jauh lebih besar daripada hanya lubang kecil ini. Itu artinya apa? Supaya dalam keadaan duka dan lain-lain, kecemasan, kekhawatiran, kita selalu memandang bahwa Tuhan itu masih jauh lebih besar. Kita tidak boleh terkurung dalam lubang kecil ini. Kadang-kadang kan manusia seperti itu. Ketika mengalami duka, penderitaan, macam memandang kecil sekali, rendah sekali. Padahal Tuhan itu jauh lebih besar. Itu sangat berhubungan misalnya ya dengan orang yang merasa dirinya sangat berdosa. Dia merasa dirinya sangat tidak berharga lagi di mata Tuhan. Padahal rahmat pengampunan Tuhan jauh lebih besar daripada dosa yang dibuat oleh manusia. Ya, baik. Dan kemudian yang keempat itu dari poster ini adalah tema Bulan Kitab Suci Nasional 2022 dan kutipan utama dari Kitab Suci. Nah, langsung masuk ya di tema besar ya. Tema besar Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022 adalah Allah sumber harapan hidup baru. Allah sumber harapan hidup baru. Sumber harapan hidup baru dengan kutipan utama, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan. Itu adalah ayat emasnya. Ayat emasnya. Ya, dari tema besar itu ya. Ya, dari tema besar itu dari Amos 5 ayat 6. Nah, kira-kira mengapa tema itu diangkat, Pastor? Baik. Pastor Agus yang saya kasih, memang saya sedikit menjelaskan latar belakang ya. Betul. Pemilihan tema Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini. Memang secara garis besar ya bisa dikatakan bahwa Lembaga Biblika Indonesia memiliki alasan logis praktis atas realitas kehidupan manusia, khususnya kita di Indonesia ya, dan juga seluruh bangsa manusia. Nah, kenyataan yang terpampang jelas di depan mata kita itu berangkat dari pengalaman dunia menghadapi pandemi COVID yang memporak-porandakan seluruh aspek kehidupan manusia, baik rohani maupun jasmani. Manusia dilanda kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang sangat meresahkan. Bahkan mengganggu nalar serta hati nurani manusia itu sendiri. Hingga saat ini pun dunia belum aman
ya, dan banyak orang belum nyaman dengan COVID-19 yang belum selesai. Ditambah lagi dengan isu-isu liar yang dibangun sebagai opini tentang terusan pandemi ini dan juga varian-varian yang bermunculan. Ya. Secara khusus bagi kita orang Katolik, pandemi COVID-19 merubah falsafah hidup, mengubah pola hidup dan kebiasaan suci dari sisi rohani yang kita hayati dan kemudian yang kita laksanakan sebelum pandemi. Ada umat yang hingga kini hidup dalam mentalitas keagamaan yang palsu, ya, praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran gereja sesungguhnya. Banyak orang hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan, ya. Juga dalam kecemasan dan rasa takut yang menggelora. Akibatnya logika menjadi tumpul, hati nurani menjadi terkubur, serta iman yang didapatkan hanyalah iman yang suam-suam kuku, ya. Iman yang tidak stabil. Maka dengan situasi yang digambarkan ini, tahun ini tim penggagas dan penyusun Bulan Kitab Suci Nasional mengangkat tema ini, Allah sumber harapan hidup. Ya. Di saat dimana manusia kehilangan harapan, kita mesti memandang bahwa Allah ini adalah sumber dari harapan baru. Maka kita mencoba untuk kemudian keluar dari keadaan ini untuk memandang Tuhan Allah dalam sumber harapan itu. Ya. Saya melihat, Pastor, ada seperti kelanjutan dari BKSN tahun lalu ya, di mana waktu itu kita diajak menggumuli tentang penderitaan atau situasi COVID-19 yang banyak mungkin membuat orang menjadi putus asa, membuat orang banyak kehilangan, bahkan kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang dikasihi. Nah, saya melihat tema ini seperti kelanjutan dari situasi BKSN waktu tahun 2021. Ya, di mana saat ini katanya pandemi sudah agak mereda, tetapi ada sebagian tempat juga yang masih merasa khawatir. Ya, contohnya Jakarta kembali kuat lagi COVID-nya ya. Tetapi kita diajak untuk melihat bahwa di samping begitu banyak ketakutan, ada satu kekuatan yang luar biasa yang sanggup mengalahkan segalanya, itu Allah sendiri yang memberikan sumber harapan hidup. Waktu saya mendampingi umat saya sendiri ya, waktu kami pertemuan tiap minggu. Nah, saya banyak mendengar sharing dari mereka. Ada umat yang juga mengalami COVID, mereka juga takut kehilangan nyawa juga ya. Dan mereka mencari Tuhan lewat doa. Dan mereka mengatakan memang Tuhan betul-betul ada. Dalam situasi terjepit, tertekan begitu, mereka sungguh merasakan Tuhan itu ada. Dan saya melihat untuk Komisi Kitab Suci secara nasional itu mengangkat ini karena ini menunjukkan bahwa di dalam lubang yang hitam ini, dalam ketakutan ini, ada satu kekuatan yang luar biasa yang sebenarnya menopang manusia. Oke, Pastor. Mengenai tentang ayat emasnya ini sangat menarik ya. Mengapa ayat emas ini dipadankan dengan tema yang besar ini? Baik ya, Pastor Agus. Ini saya sendiri memang merasa menarik sekali untuk ayat emas ini. Saya kira bukan tanpa alasan tim penyusun mengangkat ayat emas ini. Nah, mengapa menarik? Karena tim penggagas, tim penyusun Bulan Kitab Suci Nasional ini menyertakan sebuah ayat emas favorit dalam merenungkan, merefleksikan pengalaman kesiarahan hidup. Ya. Artinya di saat-saat di mana orang seperti kehilangan harapan, bahkan orang mencoba untuk mencari celah-celah lain, dalam arti mencari semacam kekuatan-kekuatan lain. Kita lihat saja, COVID ini kan orang seperti mau mencoba mencari kira-kira apa yang bisa membuat mereka lebih aman. Mungkinkah ada sesuatu yang jauh lebih besar yang bisa membuat mereka itu aman, nyaman. Nah, maka kenapa Amos lalu kemudian mengajak orang tidak usah cari yang lain, ya, cari Tuhan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Itu carilah Tuhan. Betul, Ustaz. Nah, sebetulnya ini dari sisi rohani, ini maknanya mendalam sekali. Ya. Setelah kita terlepas dari suasana duniawi yang mencekam, merasa takut, bahkan mungkin soal ketidakadilan, soal makan minum dan lain-lain yang hanya bertahan sementara ini, coba kita pandang lebih jauh. Hidup itu bukan hanya soal penyakit, penderitaan, bukan hanya soal makan dan minum. Tapi hidup itu lebih menyangkut bagaimana kita punya relasi dengan Tuhan yang jauh lebih besar. Karena kita percaya bahwa hidup setelah hidup ini masih ada kehidupan yang lain. Dan kehidupan lain inilah yang kemudian diartikan bahwa Tuhan di atas segala sesuatu. Maka kenapa Amos menekankan carilah Tuhan.
Istilahnya kalau kita bisa terjemahkan, jangan bersandar pada hal-hal duniawi semata. Itu sifatnya sementara. Tetapi kalau kamu mencari Tuhan, tekanannya kamu akan hidup. Ya. Nah, itu. Luar biasa sebenarnya Ya. ayat ini sangat bagus ya. Sebenarnya menyadarkan juga umat Katolik juga. Ya. Ya, saya percaya bahwa dan saya juga mengetahui banyak bahwa gini, banyak umat kita orang Katolik yang mengaku dirinya percaya pada Kristus, Ya. tetapi dalam kehidupannya mereka juga mengandalkan kekuatan yang lain, Pastor. Betul. Misalnya ingin mendapat lebih kaya, mereka membuang sesajen di Gunung Kawi. Betul. Misalnya banyak juga orang Katolik yang melakukan hal demikian. Ya. Ketika mereka sakit, mereka mencari dukun. Betul. Ketika kehilangan sesuatu, mereka cari orang pintar. Nah, kebetulan juga saat ini, Pastor tahu kan situasi Betul. saat ini, pesulap merah sedang membongkar banyak hal tentang perdukunan. Jadi sebenarnya menegur kita juga. Ya. Ya. Kalau sakit, carilah dokter dan carilah kekuatan Tuhan dalam sakramen Ekaristi. Ya. Ya, bukan mencari yang lain. Dan ini juga ayat ini juga menegur umat-umat Katolik juga, kalau setiap ada masalah dalam kehidupanmu, entah sakit penyakit, entah dalam kesulitan, jangan lupa mencari Tuhan sebagai sang sumber hidup. Luar biasa ayat emas ini sangat meneguhkan dan menegur kita. Nah, Pastor, yang menarik adalah ini ada dua nabi, Ya. ya, Amos dan Hosea. Baik. Nah, Amos kita tahu sebagai nabi keadilan kan. Betul. Nah, nabi Hosea menunjukkan bahwa Allah itu sungguh berbelas kasih dan Hosea. maha rahim. Maha rahim. Nah, Pastor, banyak orang yang tidak bisa membedakan antara nabi besar dan nabi kecil. Orang mengatakan bahwa pikir nabi besar mungkin badannya besar ya. Ya. Kayak Musa kan nabi besar, Ya. Yeremia nabi besar. Ya. Tapi kayak nabi Amos, kayak nabi Hosea kayak kurang terkenal gitu. Betul. Pastor bisa jelaskan sedikit Baik. antara beda nabi besar dan nabi kecil ini? Baik, Pastor Agus, terima kasih. Saya kira dalam konteks khusus misalnya orang belajar kitab suci, Ya. mereka memahami Ya. apa artinya itu sebutan nabi besar Ya, ya. dan kemudian nabi kecil. Ya. Tapi bagi orang awam, mestinya orang yang tidak pernah belajar atau mendalami kitab Ya, suci ya. secara khusus, Ya, ya. pasti membingungkan. Ya, ya. Maka pasti ada juga yang jatuh pada pemikiran tadi. Ya. Kalau disebut nabi besar, berarti konsekuensinya dia Besar sekali kan? gitu. Tapi kalau nabi kecil berarti Dia dikecil kecil sekali gitu. Padahal saya kira tidak begitu. Ya, jadi dalam pemahaman nabi besar artinya nabi yang pada zamannya itu betul-betul berpengaruh. Berpengaruh. Ya, diperhitungkan. Betul. Dia punya kekuatan, bukan hanya kekuatan bukan dari fisiknya, Fisik. tapi dia punya kemampuan untuk mempengaruhi Betul. banyak orang. Ya, nabi-nabi besar. Nabi besar. Dan itu ditakuti, dihormati oleh bahkan penguasa. Penguasa. Ya. Sementara nabi-nabi kecil ini, ya, mereka ini sebetulnya karena pada zamannya itu ruang lingkupnya itu terbatas. Terbatas. Ya, mereka juga biasa ada di bawah bayang-bayang nabi-nabi besar. Iya, iya. Ya. Padahal sebetulnya kualitas mereka itu juga tidak diragukan. Mereka bahkan sebetulnya dari sisi kualitas mereka melebihi sebetulnya nabi-nabi besar. Betul, betul. Tapi kembali lagi pada soal kadang-kadang hierarki ya. Iya, iya. Jadi kalau nabi yang muncul yang barangkali kurang diperhitungkan, ya biasanya tertutup. Iya. Nah, tetapi Nabi Amos dan juga nabi-nabi kecil lain, ya, mereka menunjukkan kualitas mereka. Nah, Amos terkenal dengan kritik sosial yang begitu tajam. Dan itu pada akhirnya membuat orang juga terkejut. Siapa dia ini? Ternyata dia hebat karena dia berani mengkritik para pemimpin. Dan pemimpin itu bukan hanya pemimpin dunia, tapi pemimpin agama. Dia juga mengkritik, tetapi inti dari kritikannya itu dia menunjukkan. Itu bagusnya. Jadi dia tidak hanya berbicara, tapi dia menunjukkan inilah keadilan. Inilah kebenaran yang harus diperjuangkan. Sehingga membuat orang-orang yang mungkin selama itu hidup dalam praktek yang tidak benar, ya, ketidakadilan, yang kadang-kadang menggunakan umat masyarakat sebagai tameng, lalu kemudian mereka justru sebetulnya membunuh orang-orang itu, menginjak martabat harkat mereka, justru dengan kritikan Nabi Amos, kemudian mereka bangkit lagi. Betul. Nah, jadi memang Amos diperhitungkan pada zamannya. Ya. Nah, kenapa kita dalam bulan Kitab Suci Nasional ini diangkat dua nabi kecil ini, Amos dan Hosea, lebih kepada sebetulnya kritik yang membangun supaya kemudian orang sadar, ya, sadar tentang bagaimana Allah yang punya peran luar biasa, Allah yang tidak pernah membedakan, ya, Allah yang tidak pernah mendiskriminasi, Allah yang selalu sebetulnya berpihak pada siapapun tanpa memandang dari sudut apapun. Nah,
Jadi yang membedakan adalah mengapa Amos ditampilkan lebih dulu, karena dia ditampilkan seolah mengkritik habis-habisan, ya, dari pola hidup, kenyamanan hidup orang-orang, lalu kemudian Hosea ditampilkan agak lebih halus. Ya. Tapi dalam kehalusannya itu dia masih mengajak orang untuk mari kita berharap. Setelah kamu jatuh, setelah kamu melakukan hal-hal ini, bahkan kamu jauh dari Tuhan, hidup dalam keadaan dosa, mari. Saya mengajak kita untuk memandang Tuhan yang Maha Rahim. Ya. Jadi jangan takut, Tuhan tidak akan menghakimi kamu walaupun kamu sudah berdosa, kamu sudah jauh, kamu melakukan tindakan yang tidak benar, Tuhan selalu mengasihi kamu dalam kerahimannya. Betul, Pastor. Ya. Sangat menarik kalau kita hubungkan dengan ada satu pepatah mengatakan di ujung rotan itu ada emas. Ya. Nah, ujung rotan kan bukan berarti hanya memukul secara fisik ya, tetapi memukul dengan kata-kata adalah mengkritik ya. Ya. Nah, kata orang dengan mengkritik dan menasihati tanda itu bahwa dia masih sayang dan cinta. Tapi kalau tidak ada yang kritik dan menasihati berarti kau tidak dicintai lagi. Biarkan saja. Biarkan saja. Kau Kau mau jatuh di dalam kegelapan silahkan, kau mau tidak berubah ya silahkan. Silakan, itu urusan. Ya. Jadi situlah menarik bahwa memang ya secara jujur, secara manusiawi ya, siapa sih yang suka dikritik, Pastor? Baik. Ya. Tapi ketika orang merenungkan kritikan itu ternyata itu baik untuk orang tersebut. Ya. Oke, Pastor, menarik di dalam tema yang besar ini, Allah sumber harapan hidup dan baru dijabarkan dalam 4 subtema kecil dalam 4 minggu. Nah, apakah Pastor bisa menjelaskan satu persatu tema itu dan mengapa dan apa ditekankan dalam tema tersebut? Baik, Pastor Agus. Memang dalam bulan Kitab Suci 2022 ini ya, yang mengusung tema besar Allah sumber hidup itu tentu dibagi dalam 4 subtema yang sekaligus menopang untuk pendalaman Kitab Suci selama bulan Kitab Suci Nasional. 4 subtema ini tentu disusun sesuai dengan 4 minggu dalam bulan September itu. 1 bulan ya. Dengan setiap minggunya disuguhkan bahan permenungan yang membantu banyak orang untuk memahami, mendalami, menghayati tema besar yang digumuli dalam bulan Kitab Suci tahun ini. Nah, subtema pertama itu Allah sumber harapan untuk menangkis keagamaan palsu. Mentalitas. Nah, ini menarik ini. Ini menarik. Nah, mengapa subtema pertama ini menyangkut Allah sumber harapan hidup untuk menangkis keagamaan palsu? Nah, kita tahu bahwa masa pandemi COVID ini artinya bahwa secara khusus gereja memang sebetulnya membantu jemaatnya, membantu umatnya untuk tetap menghayati supaya tidak kehilangan, tidak kehilangan pegangan, harapan, dan jangan sampai kemudian tidak lagi menghidupkan semangat rohani. Maka kita tahu pihak KWI dalam hal ini Komisi Liturgi berjuang supaya kemudian membuat live streaming dan lain-lain, membantu umat supaya walaupun secara bersama tidak hadir, tapi bahwa orang terus mengikuti. Nah, mengapa ini diangkat? Setelah perjalanan setelah COVID, masa pandemi ini, ada orang yang kemudian mulai merasa nyaman dengan dirinya, merasa nyaman dengan prakteknya. Memang kali lalu di katedral, waktu saya memberi novena kerahiman. Ada yang mengatakan pada saya, Pastor, waduh, ini umat di sini sekarang sudah mulai tidak mau masuk gereja. Saya tanya kenapa? Nah, karena alasan pandemi, lalu mereka enjoy di rumah dengan cukup mengatakan, sudahlah, untuk apa ke gereja? Kan kita sudah bisa live streaming. Kita bisa menonton tentang perayaan Ekaristi. Nah, itulah persis yang kemudian dikritik. Ya. Artinya bahwa benar pada zaman COVID kita tidak boleh bergerombol, berkumpul. Tapi setelah mulai ada pemulihan ini, jangan lagi hidup dalam kenyamanan ini. Kita harus keluar dari rasa nyaman, zona aman. Karena apa? Praktek yang dilakukan itu hanya pada tingkat kebijakan. Bukan mengalihkan tentang kebiasaan tradisi gereja Katolik. Secara khusus dalam perayaan Ekaristi Kudus. Ya. Dalam perayaan Ekaristi Kudus itu tidak bisa tergantikan. Anda boleh live streaming di rumah, tapi pada saat komuni Anda tidak menyambut. Nah, ini yang mesti harus diperhatikan. Jadi saat itu hilang dengan sendirinya. Kita boleh mengatakan, saya juga bisa ikut misa dari rumah. Tapi pada saat menyambut tubuh Kristus, di mana engkau menyambutnya? Dan itu hanya dapat di gereja. Nah, maka sebetulnya dengan bulan Kitab Suci Nasional tahun ini mesti harus digelorakan kembali. Supaya orang yang merasa
bahwa praktek yang selama ini dibuat adalah praktek yang benar, ini harus berubah. Ya. Karena itu bukan substansinya. Ini hanya kebijakan untuk membantu, tapi bukan keputusan supaya orang mulai keluar. Betul. Nah, itu tema yang pertama. Oke. Ya. Kemudian menarik Pastor, kita Ya, bahas di tema pertama ini. Jadi yang saya tangkap begini ya, mungkin ada kekurangan katekese mengenai tentang peran Ekaristi. ya, Ya, ini yang membedakan kita dengan Protestan ya. ya, Ya, kita adalah kita terbagi dalam dua bagian, kan, liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Ekaristia. Di mana sabda kita mendengarkan sabda Tuhan, tetapi pada saat masuk liturgi Ekaristi, sabda itu menjadi daging dan kita santap dalam tubuh kita. Mungkin yang bagian ini yang umat belum mengerti ya, mengapa kita harus menghadiri Ekaristi. Karena sabda itu bukan saja hanya tinggal di dalam kuping kita, tetapi dia masuk ke dalam diri dan mengubah kita dari dalam. Nah, mengenai tentang mentalitas keagamaan palsu, saya berpikir pertama, Pastor, itu waktu mendengar ini. iya, saya pertama tuh saya berpikir bahwa ada agama yang Palsu. muncul yang baru ini Ya, ya. ya. Oh, ternyata maksudnya mentalitas keagamaan palsu adalah orang sudah sangat nyaman Ya, tinggal dalam rumah, nonton streaming dan dengan mengatakan inilah praktik yang paling benar. dia paling benar. Padahal ini hanya kebijakan situasional. Betul. Ya toh, pada saat situasi sudah kembali nyaman, kembali aman betul, kita harus kembali bersatu kembali dalam gereja yang besar. Betul. Nah, ini sangat luar biasa Betul. ini. Ya, saya berpikir itu siapa muncul agama baru kah, banyak pengikut ya. Saya pikirnya sampai di situ Ya, pertama. Oke, Pastor, terima Baik, kasih. Pastor Agus. Jadi yang mau ditekankan itu adalah itu ya. Jadi Komisi Kitab Suci ini mengajak umat untuk menjadi bahwa untuk keluar kembali, keluar kembali. ya, dari zona nyaman dan mulai bergabung Kembali. dengan umat Ya. di dalam gereja yang besar. Baik. Oke, Pastor. Silakan dalam subtema yang kedua. Baik, kemudian subtema kedua adalah Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Ini. Mengapa ini diangkat? Kenyataan juga yang kita alami. Saya kira bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Nah, ketika pandemi ini mulai, itu dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan juga orang yang tidak mau keluar rumah. Ya. Ada orang juga yang tidak mau bekerja lagi. Ya. Jadi orang semacam hidupnya itu tidak lagi seperti kehidupan semula. Bahkan dari sisi ekonomi pun orang mulai susah. Nah, di sisi lain, ada juga yang memanfaatkan situasi ini untuk mendatangkan keuntungan. Misalnya contohnya apa, Pastor? Misalnya begini. Misalnya ya, selama ini kan misalnya orang-orang kecil lah mencari hidup, misalnya katakanlah Gojek ya. Gojek ini kan kalau tanpa menjumpai orang-orang, dia tidak mendapatkan penghasilan. Tapi ketika kemudian pandemi, dia berhenti. Dia tidak bisa menjumpai orang lagi. Dengan demikian, dia punya penghasilan berkurang. Dia mau dapat uang dari mana kalau tidak ada pesanan? Nah, dia juga susah. Begitu. Lalu kemudian orang yang tadinya misalnya mempekerjakan banyak orang, ya, masa pandemi membuat ada yang di-PHK-kan. Ya. Bahkan ada yang kemudian tidak boleh masuk kerja lagi. Nah, itu kemudian membawa dampak secara ekonomis, bukan hanya pada orang-orang yang di-PHK, tapi juga pihak perusahaan. Mereka juga merugi. Tapi di sisi lain, ada orang juga yang mengumpulkan dari keadaan ini untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi dia melihat orang lain yang sebetulnya sudah setengah mati, sudah menjerit, tapi ya malah dia tidak mau pusing. Yang penting saya nyaman, keluarga saya nyaman, saya kumpulkan untuk saya, yang lain silakan. Nah, itu kemudian membuat orang banyak yang sebetulnya menderita dari sisi ekonomi. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, karena hilang pekerjaan mereka. Seperti itu. Maka subtema kedua, pada minggu kedua ini sebetulnya mau diarahkan supaya ketidakadilan yang selama ini dilakukan atau ada, itu segera dibongkar, diberhentikan. Karena semua orang sekarang kan butuh makan, butuh minum, butuh tempat, butuh tumpangan. Nah, barangkali kemudian orang yang mungkin selama ini sudah di PHK dan lain-lain, apakah masih ada peluang untuk mereka kembali? Atau praktek-praktek yang selama ini hanya menimbun untuk diri sendiri, apakah bisa dibagikan kepada orang lain? Memang kemarin pada pandemi itu ada juga yang tergerak hati secara sosial ya untuk membagikan. Saya tahu lembaga-lembaga swadaya, kemudian juga kelompok umat, ya, dewan paroki dan lain-lain berusaha untuk mengumpulkan sedikit untuk membagikan, menyalurkan kepada umat-umat yang memang membutuhkan dalam bentuk sembako dan lain-lain. Nah, maka setelah pandemi ini, mari dikembalikan ya pada situasi di mana semua orang merasa bahwa
betul-betul diperlakukan adil. Ya, ya, Itu betul. maksudnya. Ya. Menarik mengenai alas sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Belakangan ini saya beberapa hari ada di Bali, Pastor, Ya. dan saya mengikuti pertemuan Komsos ya, Pleno KWI Ya. ya. Suatu ketika saya sempat naik gokar, saya seringkali ngobrol dengan sopir biasanya. Ya. Dan saya tanya biasanya, Bapak sudah berapa lama Ya. bergokar? Saya tanya begitu. Terus Bapak bagaimana situasi Bali saat ini? Ya. Saya lihatnya sudah agak pulih Bapak ya. Dan mereka boleh bercerita. Benar Bapak, 2 tahun setengah kami mengalami situasi kesulitan uang sebagai Gojek atau gokar. Bahkan ada yang bercerita tentang mereka sudah menjual kalung emas istrinya, gelang semua untuk dijual untuk bisa menyambung hidup. Dan di situ saya memang melihat bagaimana orang-orang yang tanda kutip ya bekerja satu hari itu mendapat uang sangat terpukul pada saat itu. Tetapi yang menarik adalah Bapak, dari cerita mereka itu, mereka tidak buat kejahatan. Nah itu yang luar biasa. Mereka tetap setia pada, meskipun satu hari tidak dapat orderan, tetapi mereka tetap setia bahwa saya tidak ingin buat kejahatan. Itu yang luar biasa saya tangkap cerita dari mereka. Di situ kita bisa belajar semua dari mereka ya. Ada orang dalam situasi banyak orang tertekan, situasi sudah dalam COVID, banyak orang mencari keuntungan kesempatan, di betul. situ. Ya, padahal mereka pun semua tidak mengalami kekurangan. Ya, seperti kita ketahui ya, banyak orang menjual ini dan itu untuk mendapat keuntungan pada situasi COVID ya. Oke. Jadi memang alas sumber harapan untuk melawan ketidakadilan sih menjadikan kita juga bahwa dalam situasi apapun banyak orang susah. Seharusnya kita juga tidak mempersulit orang sebenarnya. Ya Pastor ya. Seperti Amos juga sebenarnya menegur orang-orang yang mencari keuntungan dalam situasi yang sulit. Oke. Untuk subtema yang ketiga, Pastor, silakan. Jadi mau dikatakan bahwa 2 subtema pertama ini, minggu pertama dan minggu kedua, memang bersumber dari Amos. Ya, dipakai bahan dari Amos. Karena menyangkut bagaimana kritikan, kritikan tentang hidup keagamaan dan juga ketidakadilan. Kemudian 2 minggu terakhir, minggu ketiga, itu menyangkut alas sumber harapan karena kasih setianya. Karena kasih setia. Nah, kasih setia Tuhan. Ya. Artinya setelah orang merenungkan minggu pertama, minggu kedua dengan semua yang terjadi, sekarang Nabi Hosea mengajak orang untuk mari melihat. Di saat orang lari, di saat orang takabur istilahnya begitu, orang bingung, cemas, dan kemudian bahkan perlahan-lahan meninggalkan Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan itu tetap setia. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia tetap setia, dan kesetiaan itu betul-betul selalu menyatu dan tidak akan pernah ya, mau menyangkal atau kemudian bahkan membuang manusia. Nah, dan kemudian sebetulnya lebih ke saat situasi pandemi membuat orang yang mulai jauh dari Tuhan, ya bahkan kemudian melakukan kejahatan. Maka Hosea bilang mari, diajak mari, pandanglah Tuhan yang selalu setia. Yang penting bahwa kalian bertobat dan kembali, Tuhan akan tetap menerima kalian. Jadi dia menunjukkan bahwa Tuhan tetap setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah sekarang saatnya setelah pandemi, mari kita coba mengarahkan kembali pandangan pada Tuhan. Ya. Sehingga kita sadar bahwa ternyata di saat saya lari, saya dalam suasana seperti ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ini satu-satu kekuatan yang kemudian membuat orang merasa bahwa Tuhan masih betul-betul mau mencintai saya, mengasihi saya walaupun keadaan saya seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang hilang dari orang yang misalnya sudah jatuh dalam lumpur dosa, sudah buat kejahatan, kadang-kadang memukul dirinya mengatakan, saya sudah tidak pantas, saya sudah tidak layak. Nah saat seperti itulah kemudian kita membangunkan dia kembali. Ya. Jangan takut, ya, jangan pernah pesimis. Karena Tuhan tidak seperti yang kamu bayangkan. Mungkin karena dalam kemanusiaan itu kita terkejut atau mungkin kita kemudian mengalami nasib seperti itu. Tapi setelah kita coba berpikir dengan lebih positif bahwa penghakiman atas diri kita sendiri itu hanya dibuat oleh kita. Tapi Allah tidak seperti itu. Itu untuk subtema yang ketiga pada minggu ketiga. Ini menarik, Pastor. Ini bagaimana saya teringat waktu Yesus itu mengatakan begini, Allah itu menerbitkan matahari bagi yang baik dan jahat. Menurunkan hujan juga bagi baik dan jahat. Itu berarti kan sebelum pada saat penghakiman terakhir, Allah tetap menunjukkan kasih setianya kepada siapapun ya, Pastor ya. Nah ini sangat menarik ya, karena subtema 1 dan 2 kita diajak untuk melihat situasi yang nyata di dalam kehidupan setelah pandemi. Dan ternyata
dalam situasi yang sulit kita diajak bahwa ada Allah yang berbelas kasih dan maha setia kepada Setia. kita. Ini sangat luar biasa Ya. ya. Oke, Pastor, Baik, subtema yang keempat. yang keempat, yang terakhir, minggu terakhir itu memang Nabi Hosea menutup dengan Allah sumber harapan karena kerahimannya. Keren. Ya, jadi setelah kesetiaan, kemudian dibalut dengan kerahiman. Nah, kita tahu rahim Allah itu kan mengandung, mengandung semua orang. Dan tindakan kerahiman itu sungguh luar biasa. Artinya mau dikatakan bahwa Allah berbelas kasihan. Ya. Dalam kerahiman Allah itu dia berbelas kasihan kepada semua orang. Karena apa? Kita dikandung dalam rahim Allah. Ya, maka Allah juga tidak membiarkan kita menderita berlarut-larut. Allah tidak membiarkan kita terus-menerus hidup dalam suasana yang mencekam seperti itu. Dan itu kita alami bahwa selama kurang lebih 2 atau 3 tahun ini kita dihantui atau hidup dalam kecemasan karena COVID. Syukur pada Tuhan sekarang mulai perlahan-lahan menjadi lebih baik. Tentu tadi seperti Pastor Agus mengatakan macam di Jakarta seperti kembali lagi. Tapi bahwa dari beberapa tempat itu sudah berubah dari pandemi ke endemi. Jadi di daerah lain orang sudah merasa sudah lebih bebas. Ya, tidak usah jauh-jauh, kita di Merauke juga sudah mulai merasakan itu. Ya, jadi apalagi masyarakat kecil sedikit merasa lega dan mulai keluar untuk ya katakanlah mencari makan, cari hidup untuk hari-hari. Jadi mau diperlihatkan bahwa Allah yang Maha Rahim itu betul-betul menyayangi kita semua ya, dalam kerahiman dan belas kasihan. Maka saatnya mari kita kembali kepada Tuhan setelah cobaan yang menurut kita cobaan dari Tuhan ini. Tuhan sebetulnya tidak mencobai kita, hanya karena kurang fahamnya kita terhadap bagaimana kehadiran Tuhan, kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, lalu kemudian kita membuat kesimpulan sendiri, akhirnya jauh dari Dia. Nah, makanya saatnya kita dirangkul kembali untuk menyadari bahwa dalam kerahiman Allah itu Dia akan menerima kita semua apa adanya. Menarik berbicara tentang rahim ya. Kalau secara kedokteran itu rahim itu kan tempat yang ternyaman bagi adik bayi sebenarnya, paling nyaman ya. Di situ dia mendapat kehangatan, mendapat cinta kasih, mendapat suplai makanan di dalam rahim ibunya. Nah, ketika dia keluar dari rahim ibunya itu biasanya tuh bayi itu menangis. Betul. Nah, kenapa dia menangis? Nah, secara kedokteran dikatakan ya ada udara yang masuk dalam paru-paru, dia langsung bersuara. Tapi sebenarnya secara spiritualitas ya, dia keluar dari rahim mamanya itu dia merasa kehilangan. Betul. Kehilangan dari kenyamanan itu. Nah, kalau kita hubungkan dengan orang berdosa dengan Tuhan Allah, ya, kita lahir dari rahim Allah, berarti kita lahir di dunia. Betul. Nah, tapi dalam perjalanan kan seringkali kita tidak mencari Allah sebagai yang mengandung kita ya. Betul. Kita malah mencari yang lain. Nah, sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir ini mirip dengan anak yang hilang. Betul. Ya, bagaimana anak yang hilang tergoda dengan kenyamanan di luar, dia merupakan kenyamanan di dalam rumahnya, akhirnya dia kembali dan masuk dalam kerahiman Bapa lagi. Nah, kan luar biasa Pak Pastor ya. Pastor Agus, sebetulnya mau dikatakan begini. Bagian ini menarik karena apa? Saya dalam setiap kesempatan saya selalu katakan begini, terutama pada saat orang mati. Ya, kita mesti sadar bahwa kita manusia yang dilahirkan ke dunia ini sebetulnya ada 3 rahim. Ya, rahim pertama adalah sebetulnya rahim Allah sendiri. Rahim Allah sendiri. Ya. Kemudian Allah yang maha besar, Allah yang maha rahim itu menitipkan rahim kedua melalui seorang ibu. Ya. Itu untuk kehidupan sementara. Dan rahim ketiga adalah rahim ibu pertiwi. Karena kemudian secara jasmani ketika seorang meninggal jelas dia akan dikuburkan. Berarti dia masuk dalam rahim ibu pertiwi. Tapi kemudian jiwanya akan kembali kepada rahim Allah yang sesungguhnya. Nah, sehingga dalam masa pandemi ini, mari kita sebetulnya melihat kembali. Kita bersumber dari sana. Setelah mengalami siksaan, penderitaan, situasi seperti ini, mari kita disadarkan kembali, kita akan kembali kepada rahim sesungguhnya di sana. Sehingga jangan dininabobokan dengan situasi yang sementara ini. Karena seorang ibu mengandung manusia itu kan ya 9 bulan. Dan memang betul seperti tadi dikatakan, dalam rahim itu kan dia betul-betul nyaman. Tidak pernah terusik dengan siapapun, dengan apapun. Tapi begitu dia keluar karena kena angin dan lain-lain sentuhan manusia, terkejut dia. Dan dia menangis. Ternyata dia sadar, wah saya bukan lagi dalam zona aman. Iya, betul. Saya sudah bersama dengan dunia lain. Betul. Oke, Pastor. Luar biasa ya, berbicara tentang kerahiman ya. Yang menarik juga Pastor, pada bagian penutup ini,
apakah ada pesan ya. Paus yang sangat berhubungan dengan bulan Kitab Suci Nasional 2022 ini? Baik, Pastor Agus yang saya kasihi, sebetulnya setiap tahun bagi kita Indonesia itu memang tidak ada pesan khusus dari Paus kepada kita, ya, karena ini kan levelnya Ya, tingkat secara nasional ya. yang memang disusun untuk konteks kita di Indonesia. Tetapi bahwa menarik tahun ini, ya, tahun ini saya mengutip dalam bulan Kitab Suci Nasional 2022 ini, ya, Lembaga Biblik Indonesia dan tim penyusun mengadopsi atau mengaitkan langsung ajakan Paus pada Paskah tahun ini. Ini luar biasa sekali, ya, yang mengangkat soal harapan. Harapan karena ada beberapa situasi yang mendahului Paskah tahun ini, ya, terutama perang di Ukraina dan Rusia. Ini yang memang sampai hari ini pun masih terus bergejolak. Tapi bahwa tidak seperti bulan-bulan lalu, yang mulai perlahan-lahan ya ada negosiasi, ada kunjungan lain-lain, bahkan Jokowi juga sempat berkunjung ke sana. Mudah-mudahan itu juga bisa membantu sehingga kerukunan hidup di dua negara itu dikembalikan seperti semula. Sampai kapan memang kita tidak pernah tahu, bahwa kita berharap dalam optimisme kita bahwa Tuhan juga bisa bertindak untuk bisa mengembalikan itu. Nah, mengapa Paus menyinggung soal harapan itu? Dalam satu kalimat yang tertulis di sini, ya, kata-kata Paus sendiri, keinginan saya adalah jangan kehilangan harapan. Harapan yang nyata tidak pernah mengecewakan. Harapan yang nyata. Ini Paus meyakinkan. Artinya bahwa Paus melihat dan mengalami kalau orang berharap pada Tuhan, dan harapan itu pasti. Dan dia menekankan lagi tidak akan pernah mengecewakan. Tentu bagi orang yang menangkap. Tetapi bahwa Paus mau supaya kemudian semua orang juga masuk dalam frase ini. Bahwa berharap pada Tuhan, yakin dan percaya bahwa tidak akan pernah mengecewakan. Maka kemudian Lembaga Biblik Indonesia, kemudian juga tim penyusun, nah, mengambil ini. Karena sesuai dengan tema tahun ini, tema besar tahun ini, maka kemudian mengambil harapan Paus ini untuk melengkapi dalam sharing, dalam permenungan, untuk membantu kita di Indonesia. Betul. Sangat menarik bahwa memang benar kata orang, kalau kehilangan pengharapan berarti kematian mendekat. Ya, karena kita hidup ini bukan hanya butuh makan dan minum, tapi kita butuh semangat, motivasi atau pengharapan, ya. Kita jadi imam pun kita juga butuh motivasi dan pengharapan, ya. Kalau kita kehilangan itu berarti kita akan kehilangan cita rasa sebagai seorang imam, gitu, Pastor. Kita hanya melayani umat, hanya menjalankan tugas saja, tapi untuk ada isinya, ada garamnya, ada terangnya, itu kita dapatkan dari pengharapan. Terima kasih Pastor Sony sebagai Ketua Komisi Keuskupan Agung Merauke yang sudah menjelaskan kepada kita semua pada tema yang besar dan subtema yang sangat menarik. Semoga di dalam podcast ini, video podcast ini bisa mengedukasi banyak umat kita. Kita berkata edukasi sekarang, ya. Memberikan pengetahuan, memberikan pengajaran, itu namanya mengedukasi sekarang. Supaya yang dari gelap menjadi terang. Yang gelap mendapat pencerahan. Tidak lagi tinggal dalam kegelapan, tapi tinggal di dalam terang Tuhan. Nah, umat yang dikasihi Tuhan, Anda sudah menyaksikan dari video podcast. Terima kasih atas segala perhatian Anda, dan sebagai ucapan terima kasih kami juga bagi Pastor Sony. Semoga Pastor tetap semangat sebagai Ketua Komisi dan selalu setia dengan podcast kami juga. Kami undang setiap tahun untuk memberitakan, mengedukasi kepada banyak orang tentang bulan Kitab Suci Nasional. Salam sehat Pastor Sony, semoga Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Shalom umat yang dikasihi Tuhan.